Enti tidak pernah membaca Tufah Baghdad. Buka Tufah Baghdad sekarang halaman 53. Hadis tidak harus diterima kecuali setelah ditahqiq. Oh, enti tidak mau mengikut MGA. Jadi jangan haraplah kami mengikut MGA. Enti sendiri pun tidak mau ikut. Waduh. Saya itu mencatat ya hadis Rasulullah SAW, kemudian nama-nama 30 kazzabun ya. Kemudian setelah itu silahkan baca selanjutnya. Karena Imam Mahdi itu munculnya pada awal abad ke-14, tepatnya 1305 Hijriah. Pada tahun itu tidak ada lagi yang mendakwakan sebagai Mujadid Islam abad ke-14 atau Ulama Rasul Anbiya atau ulama Ka'anbiya Ibadi Israel yang juga bergelar sebagai Khalifatullah Al-Mahdi Al-Masih Maud, kecuali hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dengan membawa bukti. Nah, bukti pertama, wahyu mandat Allah untuk menerima baiat. Bukti yang kedua, gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Jika tidak mau baiat, qala Rasulullah SAW, waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Anda pilih mana? Wah, ngomong apa jenengan ini? Al-Imam Al-Mahdiyu Al-Muntadhar itu disebut Al-Muntadhar masih ditunggu-tunggu, belum datang. Dia tidak disebut Al-Mau'ud. Itu karangan sampean saja itu. Carikan hadis yang sahih atau yang dhaif sekalipun yang menyebut Al-Mahdi itu Al-Mau'ud. Gak ada kan? Seandainya ada pun, Al-Mahdi itu Al-Muntadhar masih ditunggu kedatangannya. Dan dari klan Al-Hasani atau Al-Husaini. Sedangkan beliau Ghulam Ahmad bin Ghulam Muntadhar Mahdi palsu karena sudah wafat, belum berkuasa di bumi, belum memberikan harta, bahkan menarik candah 1/16. Waduh, dicekik umatnya itu. Jadi kalau menjawab itu sampean jangan ngalor ngidul, cantumkan menurut ini, baca teks aslinya. Cuma menurut sabda Rasulullah sampean dustakan itu. Di mana sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadho? Kalau kamu sering berkata begitu, kamu kan berdusta. Berdusta kok diulang-ulang kamu. MGA berkata hadis tidak harus diterima kecuali setelah ditahqiq. Tufah Baghdad. Jadi, jikalau kamu sendiri tidak mau mengikut MGA, untuk apa aku ikut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kamu sudah mengakui bahwa al-mahdi itu utusan Allah umatnya Nabi Muhammad. Maka maukah kamu mentaati Nabi Muhammad SAW, yaitu baiat. Baiat itu kepada Allah di tangan utusan Allah atau para khalifahnya yang masih hidup. Ya, hanya ada di Ahmadiyah saja khalifah Rasulullah atau khilafah alamin haji nubuwah yang masih hidup itu. Hanya di Ahmadiyah saja, di tempat lain tidak ada. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk kepada umat para nabi terdahulu. Seharusnya mereka baiat, ya. Saya mengikut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yaitu baiat kepada Allah di tangan
Hazrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih yang kelima, ya. Berkata MGA laknatullah, hadis tidak harus diterima kecuali setelah ditahqiq. Mana tahqiqnya? Mana? Kalau kamu nggak mau ngikut MGA, untuk apa aku ikut? Kamu mengatakan laknatullah kepada MGA, padahal beliau adalah Khalifatullah. Dan kamu juga mengakui bahwa Al-Mahdi itu adalah utusan Allah umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sabda beliau di dalam Musnad Ahmad 11061. Ya, apakah kamu tidak mau menghentikan perkataan seperti itu? Atau mau mati jahiliyah? Tinggal pilih saja itu, ya. Hei Erik, kamu tak pernah baca buku MGA laknatullah kah? Coba sekarang kamu buka Triyakul Qulub halaman 473. Aku bacakan ya. Triyakul Qulub bahasa Indonesia. Walhasil ketika Adam diciptakan kembar. Kok Nabi Adam kembar? Tololnya kamu punya Mahdi, Nabi Adam kok kembar? Kamu tidak pernah baca Al-Quran kali ya. Qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan baik dan lemah lembut. Kamu ini kepada saya saja begitu. Kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga kamu berani amat mengatakan laknatullah. Padahal Allah dan Rasulullah mengatakan bahwa beliau itu adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Apakah kamu tidak mau mentaati Allah dan Rasulullah SAW untuk baiat atau memilih jahiliyah? Itu terserah kamu, ya. Hei, Al-Quran bukan punya MGA. MGA punya buku-buku komiknya. Tazkirah, Triyakul Qulub. Nah, itu buku komik MGA. Khalifah apa Nabi Adam dibilangnya kembar? Tolol punya khalifah. Ya, Al-Quran itu kumpulan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada nubuatan wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Siapa Rasul ismuhu Ahmad itu? Dari bangsa Ummiyin Nabi Muhammad, dari bangsa Akhorin Persia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam. Ini Abang Eri kok mokong ya, bahwa wahyu itu diturunkan kepada siapapun, tetapi setelah wafatnya baginda Nabi itu sudah terputus. Hadisnya sudah saya baca, pendapat Abu Bakar dan Umar sudah saya baca. Sampai kok masih mokong lagi? Saya tambahi lagi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dengan lafaz Bukhari. Juga disebutkan di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 9. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Wa syar'an al-i'lamu bisyar'i wa qad yutlaqu al-wahyu wa yuradu bihi ismul maf'uli minhu ay al-muhay wa huwa kalamullahi al-munazzalu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini isim maf'ul. Oh, sampean enggak paham ini. Jadi secara syar'i definisi wahyu. Jadi kalau membaca definisi itu, definisi nabi begini-begini, definisi rasul begini-begini, bukan ciri-ciri. Saya lanjutkannya, secara syar'i definisi wahyu itu adalah pemberitahuan mengenai syariah
Jadi tidak ada wahyu bukan syariat, itu karangan itu. Kadang disebut dengan istilah wahyu, namun dengan konotasi isim maf'ulnya. Ngerti isim maf'ul sampean? Jadi maf'ul balaghah itu juga termasuk di sini tadi yang saya posting itu, yaitu sesuatu yang diwahyukan berupa kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan lebih lanjut, hal ini dipertegas oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-wahyu ma yuhiyallahu ila nabiyyih ila nabiyyin minal anbiya'i fayusbitahu fi qalbihi fayatakallama bihi wa yaktubahu wa huwa kalamullah. Ini kalau saya salah baca karena kurang harokatnya ya, tapi insya Allah tidak salah. Jadi wahyu itu adalah, definisi wahyu itu adalah apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah seorang nabinya untuk diteguhkan dalam hatinya, hati si nabi itu, sehingga nabinya si nabi itu menyampaikannya wahyu itu dan menulisnya wahyu itu. Itulah kalam Allah. Silakan ini semua dibaca di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran juz 1 halaman 45, salah satu masterpiece dari Imam Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Begitu, sehingga sekali lagi Sayyidina Abu Bakar berkalam, madan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anqata al-wahyu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq lebih tegas, ala wa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad intalaqa wa anqata al-wahyu. Itu bahkan dipertegas ya. Sekali lagi nih saya ulangi biar tidak diulang-ulang lagi. Hadis At-Tirmidzi nomor hadisnya 2272, hadis Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 267, hadis Al-Hakim dalam Al-Mustadrak berbunyi demikian, Bismillahirrahmanirrahim, innar risalata wan nubuwatah qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Ini fokusnya qad inqata'at, telah terputus. Jadi segala kerasulan, segala kenabian termasuk segala kewahyuan sudah terputus begitu loh. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada lagi rasul setelahku, tidak ada lagi nabi setelahku. Ini kok diulang-ulang, Abang Erik sudah mokong ini. Yang tidak patuh terhadap dalil itu siapa kalau begitu? Anda tolol gitu. Anda tidak tahu ya bahwa Adam itu dilahirkan kembar. Ada tuh di dalam Alkitab. Mau dikasih tahu? Ya, sorry lah kalau nggak pernah baca Alkitab. Lah ya itu tidak mau ikut ke Gulam Ahmad bin Gulam Murtada sebagai nabi palsu, rasul palsu, mahdi palsu. Kenapa ke? Otaknya orang itu ke? Lah ya itu ke? Mana kitab tahqiqnya? Dia nggak bisa baca kitab Gundul, malah Gundulnya sudah habis oleh brainstorming yang sudah gagal total ke. Erik, kau tak pernah baca buku Mahdi kau, Mahdi MJI La'natullah kau. Petikan dari buku komiknya halaman 116 dan 117 bahasa Indonesia. Aku menulis beberapa keputusan samawi yang membentangkan peristiwa di masa datang dan kemudian menyerahkan kertas itu kepada
Tuhan Maha Kuasa supaya dia tanda tangani. Kepala otak kau jambul, Erik. Kok Tuhan mau menurunkan tanda tangan di kertas? Goblok punya Mahdi. masih terputus Wahyu. Waduh, sudah terputus Wahyu. Waduh. Berulang-ulang sudah saya katakan, ya. Imam Syafi'i menerima wahyu. Ya, kemudian Anda bilang itu ruya syadikah. Yurosid sadikah apa sidikah saya nggak tahu. Atau ruya soleha. Oke. Kemudian para sahabat juga menerima wahyu ketika memandikan jenazah Rasulullah SAW. Itu wahyu kan? Tapi dalam bentuknya ruya syadikah atau ruya soleha. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa ru'ya itu, mimpi itu, kasyaf itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian mimpi juga wahyu, ya, mimpi Nabi Ibrahim, mimpi Nabi Yusuf, ya. Jadi wahyu yang sudah tertutup itu hanya wahyu yang syariat baru yang membantah atau bertentangan dengan Al-Quran. Sedangkan wahyu Al-Quran dan wahyu yang mendukung ayat Al-Quran seperti hadis qudsi masih terbuka sampai kiamat, termasuk wayur sila rasulan, ya, dengan cara akan mengutus rasulnya. Itu masih tetap berjalan Pak sampai hari kiamat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fabayuhu walau habwan ala salji, fa innahu khalifatullah al-mahdi." Al-Mahdi itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang telah menerima wahyu mandat Allah untuk menerima be'an. Alladzina yubayyunaka innama yubayyunallahu yadullahi fawqa aydihim. Kau mau mentaati Rasulullah atau mau menentang? Jika mau menentang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Ya, Anda pilih mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mau mati jahiliyah. Pilihan ada di tangan Anda. The choice is yours. Erik, MGA laknatullah bilang, aku telah menghatamkan para nabi melalui Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu kenabian sudah terputus. Dengar ya kata-kata MGA laknatullah. Ocehan MGA laknatullah ini bisa Anda baca di buku komiknya berjudul Tuhfah Al-Baghdad halaman 14, terbitan Raja Press, cetakan 2019, penterjemah si Ridwan Buton, penyelaras bahasa si Eki Osabandi. Wahyu kenabian sudah terputus. Dengar ya MGA laknatullah bilang wahyu kenabian sudah terputus. Halaman 14 Tuhfah Baghdad. Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Anda mau mentaati Rasulullah atau mau menentang Rasulullah? Dan konsekuensinya tahu kan? Kalau mentaati Rasulullah maka akan termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Tetapi jika Anda menentang Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, "Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Sahih Muslim. Kau harus ikut MGA laknatullah. MGA bilang aku menulis beberapa keputusan samawi yang membentangkan peristiwa di masa datang dan kemudian menyerahkan kertas itu kepada Tuhan Maha Kuasa untuk ditandatangani. Jadi sebelum kau mau bicara apa-apa sama saya, kau suruh Tuhan MGA tanda tangan dulu. Ya, petikan The Comic Tazkirah halaman
halaman 116-117. Jadi sebelum kau mau menulis, sebelum kau mau mengatakan apa-apa kepada saya, kau ikut langkah MGA, suruh Tuhan MGA tanda tangan. Paham ya? Inilah Abang Erik Mubarik memaksakan salah total, gagal total, penafsiran total terhadap Quran surat As-Sof ayat Mim ba'di hismuhu Ahmad itu. Jadi Ahmad di situ adalah baginda Nabi, yang namanya yang masyhur adalah Muhammad, dan yang masyhur di langit itu namanya Ahmad. Itu bukan kepada orang lain, itu tanpa ilmu penafsiran itu kok diulang-ulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi." Ya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu mandat dari Allah Ta'ala untuk menerima beat, yaitu alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Anda mau mentaati Rasulullah atau mau menentang? Kalau mau menentang, Rasulullah bersabda, "Waman mata walaysa fi unuki bay'atun mata mitatan jahiliyah." Pilihan ada pada Anda. The choice is yours, ya. Iya, Abang Agam Jaya. Memang beliau itu, Abah Erik Ahmad Mubarik itu selalu gedabrus menurut panjenengan, juga menurut kita. Sertakan tahqiq secara lengkap. Mirza Ghulam Ahmad laknatullah bilang hadis tidak boleh diterima kecuali setelah ditahqiq. Tuhfah Baghdad halaman 53. Justru Romli yang gagal total, salah total memahami surah As-Sof ayat 6, ya. Wa mubasyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Itu firman Allah yang disampaikan kepada para sahabat dari mulut suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kata-kata itu atau firman Allah itu ketika diucapkan oleh Nabi Isa, maka seorang Rasul yang bernama Ahmad itu dari bangsa Umayyin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad yang mengucapkan atau mentilawahkan, mengikrokan, ya, ayat tersebut, maka yang dimaksud seorang Rasul yang bernama Ahmad itu dari bangsa Ahorin Persia, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad namanya juga sama, yaitu Muhammad dan Ahmad. Sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad namanya Ahmad dan Muhammad. Syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Kacau lagi panjenengan ini Bang Erik. Coba tunjukkan ayat mana, hadis mana yang menyatakan wahyu itu berlaku sepanjang zaman. Berarti kalau itu ada hadis At-Tirmidzi, hadis Innar risalata wan nubuwata qadim qata'at, itu berarti itu tidak berlaku, padahal itu hadis sahih, gitu kan. Juga kalam Abu Bakar dan Umar itu tidak berlaku, padahal beliau berpidato di hadapan para sahabat Nabi yang alim alama, tidak membantah kok, tidak membantah kayak panjenengan ini. Panjenengan membantah tanpa ilmu. Jadi bedakan ya. Kalau wahyu itu seperti saya bacakan tadi, wahyu itu secara syar'i definisinya yang disampaikan kepada para nabi dan kepada baginda Rasulullah SAW.
selain kepada beliau alaihi wassalatu wassalam adalah berupa irhash, berupa ma'unah, berupa inayah, berupa ru'yah. Itu semuanya sepersekian dari kenabian, artinya dari kerasulan, dari wahyu, kan begitu. Kamu tidak bisa membedakan itu sehingga dicampur baur. Makanya belajarnya itu yang mantap lah. Jangan selalu mencampur baur. Siakul kalamnya itu, kok saya sampai kepleset. Siakul kalamnya itu gagal total, tapi dipaksakan juga bisa begitu, Abang Erik. Kalau sudah tidak mau berbicara tentang Al-Quran dan hadis berkaitan dengan Imam Mahdi yang notabene adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, maka silahkan Anda keluar dari grup ini ya, karena saya lebih suka mempelajari atau membahas Imam Mahdi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Anda tidak punya kompetensi memahami kitab-kitab yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Karena satu, Anda tidak paham bahasa Urdu, Anda tidak paham bahasa Arabnya juga, ya. Oh, Abang Erik, ini sudah berulang kali dikatakan ya. Jadi baginda Nabi di sana mensitir, mengulangi perkataan sabda baginda Isa kepada umatnya, bukan perkataan baginda Nabi kepada umat Islam. Itu panjenengan yang gagal paham tapi dipaksakan. Misalnya begini, saya mensitir ucapan Abah Erik bahwa setelahku tidak ada lagi orang Ahmadiyah yang mokong seperti aku. Jadi aku di sana siapa? Saya tanya itu aja. Dijawab. Erik, tanda tangan dulu. Tunjukkan tanda tangan Tuhan MGA itu kepadaku, baru aku percaya kata-katamu. Bukankah MGA mengatakan Tuhannya telah tanda tangan kertas itu? Kau tak pernah baca ya? Apa punya kalian ini? Buku MGA sendiri nggak pernah baca. Loh, panjenengan Abang Erik jangan mengusir orang sembarangan. Kalau panjenengan kalah dialog, kalah hujah, jangan mengusir orang. Yang Abah Abu Amir jelaskan itu adalah fakta dalil. Sedangkan panjenengan nggak bisa membantah dengan fakta dalil yang serupa kok. Jangan mengusir-ngusir begitulah Bang Erik. Panjenengan salah total kok mengusir orang, itu namanya tidak beradab lah. Jangan begitulah. Katanya nggak harus beradab, harus sopan santun. Kalau panjenengan ngusir-ngusir itu kan panjenengan suul adab itu. Tidak lemah lembut lagi. Wah, kacau Abang Erik ini. Diulang ya. Buku komik MGA La'natullah halaman 116 dan 117. MGA La'natullah bilang, aku menulis beberapa keputusan samawi yang membentangkan peristiwa di masa datang, dan kemudian aku menyerahkan kertas itu kepada Tuhan Maha Kuasa supaya dia tanda tangani. Diulang ya, aku yakni MGA menyerahkan kertas itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya dia tanda tangani. Diulang lagi supaya kau paham. Aku yaitu MGA La'natullah menyerahkan kertas itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya dia tanda tangani. Ini Mahdi apa nih? Mahdi ngawur, ngibul. Siapa bilang saya kalah? Saya berdasarkan Al-Quran ya dan sabda Rasulullah. Dia berdasarkan apa? Berdasarkan atau bukan, menisbahkan membaca buku-buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Padahal dia tidak paham bahasa Urdu, dia tidak paham bahasa Arabnya juga. Akibatnya mimpi dia itu
dan akibat mimpi itu jadi fitnah. Ya, gitu tuh Romli ya, pahami itu. Sebagaimana Romli juga tidak paham tuh surah As-Saff ayat 6 itu. Karena Allah menjelaskannya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sehingga Romli itu tidak paham juga itu bahwa seorang Rasul yang bernama Ahmad itu ada dari bangsa Umayyin yaitu Nabi Muhammad, dan ada dari bangsa Akhorin yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, Yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan 3 itu ya, Rasulan di sana adalah satu figur, yaitu baginda Rasulullah SAW yang dakwahnya akan akan sampai kepada semua bangsa, ya, paling tidak itu dakwahnya ketika beliau sudah wafat. Bukan ada dua rasul di sana, panjenengan salah lagi kok diulang-ulang lagi ya Bang Erik. Abu Jahal, kamu sudah mengakui Al-Mahdi itu adalah utusan Allah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk baiat di tangan Khalifatullah Al-Mahdi atau khalifahnya, malah kamu menantang-nantang untuk membahas buku, katanya judulnya Tiryakul Qulub Al-Masih fi Hindi. Wah, aduh, itu semuanya ya bullshit itu. Kamu ini hanya mencari fitnah saja, ya. Sudah, lupakan saja ya. Wahai Abah Erik Mubarik, ini voice note dari Abah Abu Amir Malaysia sangat telak menghujam hujah Abah Erik, mohon dijawab. Jangan dengan mutar-mutar kata, dijawab dengan fakta dalil. Karena yang dibacakan oleh Abah Abu Amir Malaysia itu adalah dalil dari Ahmadiyah sendiri. Hahaha, pengikut MJA laknatullah. Kalau kamu sendiri tidak mahu mengikut MJA laknatullah, siapa lagi? Takkan kami, kamulah. Kamu tunjukkan yang kamu tahu itu mengikut MJA laknatullah. Kamu sendiri enggak ikut, kok nyuruh orang lain ngikut. Aduh, saya paham kenapa kamu enggak mau ngikut MJA laknatullah. Karena ajarannya semua tolol. Ini sabda Rasulullah juga sangat menghujam Anda nih. Ya. Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya. Anda belum punya baiat kan? Nah, bagaimana itu menghujam Anda tuh? Menghujam Abu Jahal juga tuh, ya. Apa Bang Erik, sampeyan membahas Al-Quran dan As-Sunnah itu betul. Al-Quran dan As-Sunnahnya betul. Tetapi penafsiran penakwilannya sampeyan gagal total karena tidak punya ilmu untuk itu. Ilmunya sampeyan itu mengulang-ulang postingan orang lain yang banyak salahnya. Itu saja kok. Kalau Abah Abu Amir itu salah, dibantah dengan dalil, jangan dibantah dengan menghakimi begitu. Katanya akademisi, katanya ilmiah, kok menuduh tanpa dalil, menghakimi tanpa dalil, menjustifikasi tanpa dalil. Yang tidak ilmiah siapa? Kan Abang Edi kalau begitu. Bukan bai'atun, bai'atun. Kalau tak tahu, bilang saja tak tahu. Erik, anta na'lamu fi hadzal hadis. Erik, hadzal hadis anta tadrusin min wen? Anta tadrusin min wen? Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ada tak dalam Al-Quran bilang Mahdi itu akan minta tanda tangan Tuhan? Wong Abang Erik itu memaksakan bahwa Imam Mahdi Khalifatullah itu bukan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu saja kok. Bukan berarti Abah Abu Amir tidak taat kepada Imam Mahdi Khalifatullah. Wong Imam Mahdi Khalifatullahnya
belum hadir kok kamu mau paksakan itu kepada Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu namanya panjenengan ini memperkosa maksud dalil itu, begitu kan? Penafsiran dan pentakwilan yang saya sampaikan itu berdasarkan orang-orang yang telah disucikan. La yamassuhu ilal mutahharun. Oke. Siapa itu mutahharun? Kata Al-Qur'an, seorang rasul yang diridhoi, Al-Jin ayat 26-27, atau para khalifahnya atau khilafahnya, An-Nur ayat 55, ya. Jadi saya tidak perlu 15, ya, tidak perlu 15 ilmu ayat, tidak perlu, karena itu buatan ulama yang sudah bercerai-berai. Ya, Al-Fatihah ayat 6 dan 7 itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maksudnya, tidak ada maksud yang lain kok. Romli Kali Dilem itu memaksakan harus menguasai 15 ilmu ayat, ilmu alam, ya, memaksakan makosid yang diakui oleh mufasir yang sudah bercerai-berai, ya. Sorry ya, saya tidak setuju tuh. Bagaimana saya mau mengikut kata-kata Erik? Mirza Ghulam Ahmad bilang lain, Erik bilang lain. Contoh, Tufah Baghdad halaman 14. Mirza Ghulam Ahmad bilang wahyu kenabian sudah terputus. Erik bilang tidak. Gimana sih? Sendiri mendurhakai Mahdi sendiri. Abang Erik itu bantah. Abah Abu Amir Malaysia itu bantah dengan dalil. Jangan dengan justifikasi tanpa dalil, begitu ke? Ya, saya tahu dengan dalil. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, disebut dalil. Jadi dalil untuk Mirza Ghulam Ahmad bukan Quran hadis. Dalil untuk Mirza Ghulam Ahmad adalah buku-buku komik karangannya. Tuh kan, baca Al-Quran surah Al-Fatihah aja peletat-peletot begitu, ya. Anda saja mengatakan membaca Al-Qurannya kayak gitu. Padahal maksud daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada di dalam surah An-Nisa 69. An'amta 'alaihim, nikmat engkau, nikmat Allah atas mereka, ya. Allah Ta'ala menjelaskan, wa ma yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Jadi an'amta 'alaihim di situ adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada wassolihin. Caranya bagaimana? Wa ma yuti'illaha wa rasula, yaitu mereka yang mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Oke, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad diberi anugerah oleh Allah Ta'ala sebagai nabi umatnya Nabi Muhammad. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi umati, ya. Loh, saya sudah punya baiat tersendiri, ya kan? Tetapi sampean memaknai hadis itu salah, ya. Sudah saya jawab bolak-balik kok. Jadi terhadap orang yang tidak membaiat terhadap khalifah yang mana khalifahnya belum hadir, maka sebagai penggantinya adalah taat kepada ulama, di mana ulama sebagai warasatul anbiya. Begitu cukup. Nanti kalau saya baca dalil kamu malah kelenger gitu loh. Iya kan, kamu kan membaca dalil itu tanpa bisa menjelaskan, ya, tanpa bisa maksudnya ini hadis ini kemana dan bagaimana. Nanti kalau saya berbicara tentang dalil kelenger pasti panjenengan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Kamu kan sudah beriman bahwa Al-Mahdi itu Rasul Allah, umatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman,
Wa ma arsalna mi rasulin illa liyuta'a bi iznillah. An-Nisa ayat 4. Kamu mau mentaati Allah atau tidak? Wa ma arsalna mi rasulin illa liyuta'a bi iznillah, ya. Kok salah lagi kamu bacanya. Unukihi bukan unukihi. Mitatan bukan mitatan. Wah, salah kok berulang-ulang. Berkata MJA La'natullah, Mahdi kau sendiri. Hadis tidak boleh diterima kecuali setelah ditahqiq. Tufah Baghdad halaman 53. Sekarang siapa yang mendurhakai MJA? Siapa durhaka MJA? Kau atau saya? Kamu salah lagi. Jadi penafsiran penakwilan terhadap ayat Quran itu bukan persoalan al-mutahharun, tetapi persoalan ar-rasikhuna fil ilmi. Itu saja kamu salah kok diulang-ulang. Jadi yang termasuk di dalam ar-rasikhuna fil ilmi itu adalah baginda Nabi, para sahabat, seperti yang saya sebutkan tadi banyak itu. Juga para tabi'in, juga para tabi'inat tabi'in, juga para ulama, al-ulama warathatul anbiya, pewarisan ulama itu dalam bidang ilmu yang mempunyai sanad. Kalau Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado sanadnya saja tidak ada, keulamaannya juga tidak ada. Buktinya kamu itu bicara apa, dijawab apa, tidak nyambung. Jadi penafsiran penakwilan Al-Quran itu bukan berdasarkan la yamassuhu illal mutahharun. Begitu kalau baca kamu, bacanya peletot-peletot. Tetapi harus berdasarkan warrasikhuna fil ilmi. Begitu. Kamu ini siakul kalamnya gak nyambung kok dipaksakan.